Baik, terima kasih. Salam. Sekali lagi, Partai Bulan Bintang menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini boleh mempunyai kesempatan untuk mendaftarkan para caleg anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, untuk berjuang dan berkompetisi di Sumba Tengah untuk tahun 2024. Kami yakin calon-calon anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang mempunyai kapasitas dan kemampuan yang cukup untuk berkompetisi yang sehat di antara calon-calon anggota legislatif yang lain dari partai yang lain. Sekali lagi, Partai Bulan Bintang akan menganut sistem untuk mempertahankan ketaatan dan keikutsertaan pada pemilu 2024. Hal-hal yang mengikat, yang berhubungan dengan aturan, itu adalah kunci. Kunci untuk mengikuti itu semua. Adapun hal-hal lain yang menggoda, saya kira tidak. Sekali lagi petunjuk, sosialisasi, arahan, rapat yang dilakukan oleh KPU maupun Bawaslu itulah pedoman, bahan bagi para calon untuk menerapkan pada saat-saat yang akan datang. Partai Bulan Bintang visinya adalah partai Islam. Tetapi di Republik ini adalah partai Islam yang demokrat, tidak fanatik. Dia memperjuangkan dalam misinya untuk kepentingan rakyat banyak, kesejahteraan rakyat banyak. Hal ini dapat dilihat oleh Bapak kami Profesor Yusril Issa Mahendra sebagai Ketua Umum Partai Politik. Sewaktu-waktu Presiden Republik Indonesia memanggil untuk menata kembali aturan-aturan yang berhubungan dengan tata cara berpemerintahan di Republik ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sekali lagi, misi dari Partai Bulan Bintang adalah untuk kesejahteraan rakyat itu sendiri. Persoalan yang terjadi di Sumba Tengah, mengapa caleg-caleg ini akan maju dan berjuang pada pemilu tahun 2024 adalah masalah keterbelakangan untuk Nusa Tenggara Timur, bahkan di Republik ini. Kabupaten Sumba Tengah adalah partai termiskin. Itulah yang mendorong saudara-saudara saya untuk masuk menjadi calon anggota DPRD, untuk memperjuangkan aspirasi dari rakyat itu sendiri. Kalau terpilih, mereka sudah punya bekal untuk 3 fungsi sebagai anggota DPR, yaitu fungsi pengawasan yang paling penting. Apakah roda pemerintahan yang dijalankan oleh bupati, oleh wakil bupati dan seluruh jajarannya sesuai dengan haluan yang telah ditetapkan atau tidak? Bukti telah menyatakan salah satu anggota DPR dari fraksi gotong royong dari Partai Bulan Bintang saya mengatakan untuk kesejahteraan rakyat, minta food estate itu telah harus dilaksanakan sampai tahun 2024 sampai seterusnya. Mengapa? Karena itu yang mendorong para petani untuk bisa hidup dengan baik. Kenyataan yang kita lihat sekarang pada lokasi-lokasi food estate, peningkatan hasil produksi rakyat yang meningkat. Yang kedua yang perlu kami perjuangkan ke depan untuk Sumba Tengah adalah kehidupan di bidang ekonomi itu yang masih kurang. Tata ruang itu sudah memungkinkan untuk daerah selatan, untuk Sumba Tengah, bagian tengah, Umbertunggai Tengah, memungkinkan untuk tanaman-tanaman kopi, tanaman-tanaman coklat. Tetapi itu yang sering kami sampaikan untuk supaya masyarakat itu tanam. Terus daerah pariwisata, daerah 5 bidadari yang telah dicanangkan, yang telah diprogramkan oleh pemerintah, itu yang masih merupakan tugas utama kita ke depan.
Mengapa Labuan Bajo sekarang KTT bisa berlangsung di sana? Karena daerah pariwisata pantai selatan kita sangat memungkinkan. Kita mau nonton terus turis-turis yang datang dari Niwatu masuk di Kondamalo, masuk di Tangairi, masuk di Lokulis. Tidak bisa. Jadi kita desak, kalau kami calon anggota DPR nanti bisa Tuhan perkenankan kami duduk di DPR, kami tetap desak pemerintah agar jalan utama Poros Selatan supaya daerah pariwisata itu dapat dikembangkan. Bapak Ibu dan saudara-saudara semua, target kami Partai Bulan Bintang untuk 2024 3 kursi. Pada pemilu yang lalu dapat 1 kursi. Kali ini kami targetkan 3 kursi. Kita berdoa bersama rakyat agar terrealisasi pada waktunya. Sekali lagi, kemampuan kapasitas dari calon anggota DPR yang kami calonkan oleh Partai Bulan Bintang cukup mampu. Ada yang dari guru, pensiun guru, pengawas, ada dari masyarakat desa, ada 2 orang dari calon di dapil 1 yang generasi muda. Itu nanti ke depannya untuk estafet kepemimpinan dari Partai Bulan Bintang sudah ada generasi muda yang kami siap. Sekali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, kami menyatakan profesi kepada KPU Kabupaten Sumba Tengah dan seluruh jajaran, kepada Bawaslu Sumba Tengah dan seluruh jajaran. Kami rasakan dengan penuh sukacita bimbingan petunjuk dari Bapak Ibu semua, sehingga proses pencalonan hari ini dapat berjalan dengan baik. Tanpa mereka, kemampuan kami sangat terbatas. Komunikasi juga berjalan terus. Ini yang diarahkan pada alam demokrasi. Mereka tidak tunggu kami datang di sini, tapi mereka juga komunikasi dengan kami, datang di kami untuk menyatakan, untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan pencalonan anggota DPR. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, kami menyatakan terima kasih kepada KPU dan seluruh jajaran, kepada Bawaslu dan seluruh jajaran, insan pers, pihak keamanan. Kami dapat melaksanakan kegiatan pendaftaran hari ini dengan penuh sukacita. Sekali lagi terima kasih. Salam, selamat siang. Oh, kesempatan. Baik, terima kasih Bapak. Saya dari pers ingin bertanya sedikit. Terima kasih banyak PBB sudah mendaftarkan diri di KPU. Bapak sudah menyampaikan beberapa hal yang menyangkut partai PBB. Yang menjadi pertanyaan saya Bapak, bagaimana sikap PBB dalam mengedukasi masyarakat terkait dengan politik praktis, yaitu politik uang, isu SARA. Terus kedua, dalam menghadapi pemilihan Presiden Republik Indonesia, apakah dari partai PBB memiliki calon presidennya atau cawapres presidennya? Terus berikutnya Bapak, harapan partai PBB dalam pemilihan umum legislatif untuk Kabupaten Sumba Tengah. Terima kasih. Baik, pertama di Republik ini kan kita sudah sepakat anti korupsi. Apapun juga yang terjadi, itu yang harus kita laksanakan. Korupsi memang sangat merugikan kepentingan masyarakat. Hal-hal yang terjadi, itulah yang tidak adanya kemampuan dari oknum pelaksanaan itu sendiri. Jadi korupsi saya kira tidak baik. Kita tetap lakukan itu untuk tetap mempertahankan tentang etika berpemerintahan, bermasyarakat di Republik ini. Korupsi tidak baik. Yang berikut tentang calon presiden. Ya,
Kesepakatan dari hasil rapat kerja di Bogor maupun di Jakarta oleh Partai Bulan Bintang diusulkan agar Ketua Umum Profesor Isa Mahendra dicalonkan menjadi calon presiden. Ternyata ada juga beberapa partai yang duduk di DPR yang datang minta Yusril untuk menjadi calon presiden atau wakil presiden. Dari PBB sendiri ya kita usulkan. Memang terhambat karena di DPR Partai Bulan Bintang tidak ada wakil. Kalau mau lihat sejarah pada tahun-tahun sebelumnya Partai Bulan Bintang ada wakil. Jadi kita harapkan nanti ini apakah ada partai yang meminta Pak Yusril untuk menjadi calon wakil presiden, kita tahu. Memang dalam pendekatan-pendekatan untuk membangun koalisi, beliau aktif sekali bersama seluruh jajaran. Dan terakhir saya tahu, PDP dan Partai Bulan Bintang dalam sistem pelaksanaan pemilu, mereka memperjuangkan agar pemilu dengan sistem tertutup. Mengapa? Dasarnya adalah karena Undang-Undang Dasar 45, pelaksanaan pemilu di Republik ini adalah partai politik, bukan orang per orang seperti yang terjadi pada sistem terbuka. Tetapi karena ini sudah sistem yang berjalan, mau tidak mau kan sampai dengan saat ini MK belum putuskan. Kita hanya dengar saya bilang masih sistem terbuka. Kita doakan kalau berhasil PDIP dan PBB mempertahankan sistem tertutup, puji Tuhan. Itu yang merupakan perjuangan yang terakhir. Maaf, yang terakhir. Harapan untuk pemilihan legislatif Kabupaten Sumber Tinggi. Ya, harapan kami Partai Bulan Bintang seperti yang saya sampaikan tadi, target kami, cita-cita kami 3 kursi. Kalau 3 kursi paling tidak menjadi 1 fraksi. Kalau sudah dalam bentuk 1 fraksi, memberi kebebasan kepada partai politik untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan pelaksanaan kegiatan pemerintahan itu sendiri. Itu yang kami harapkan. Ya,